Kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai 20, 3:21. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan salah hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukup tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan bibirnya yang saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pergi pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Iya, terima kasih. Silakan. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, malam ini saya ingin berbicara dengan judul pujian penyembahan mengubah kutuk menjadi berkat. Amin. Nah, kalau kita teliti Alkitab dengan baik, ya, ada 4 hal yang dapat dikatakan seperti permainan puzzle, ya. Kalau sudah tahu permainan puzzle itu potongan-potongan yang kalau disatukan dia menjadi gambar tertentu, ya. Nah, Bapak Ibu saudara, kalau kita perhatikan di sini tidak ada Hana menyanyi atau memuji Tuhan. Tapi kalau saudara tahu bahwa di hadapan Tuhan, waktu kita datang kepada Tuhan itu seperti ada 4 potongan puzzle, ya, yaitu doa, pujian, penyembahan, ucapan syukur, dan doa itu saling melengkapi, ya. Dan itu yang membuat Hana betul-betul mengalami mujizat Tuhan. Dalam pandangan orang Yahudi, Bapak Ibu saudara, ada 3, dapat dikatakan 3 penyakit yang dianggap itu dikutuk oleh Tuhan. Ya, yang pertama adalah penyakit kusta. Pada zaman itu orang yang kena kusta itu dianggap orang itu sedang kena kutuk dari Tuhan. Ya, sehingga seringkali itu perlu disisihkan. Kalau zaman sekarang sudah kemajuan ilmu kesehatan sudah maju, dari orang kusta pun dapat sembuh. Tapi zaman dulu tidak. Ya. Itu penyakit yang mengerikan. Kemudian penyakit yang mengeluarkan, ya, seorang wanita yang mengeluarkan lelehan.
itu pun dianggap dikutuk oleh Allah. Seringkali itu disisihkan. Kita ingat perempuan yang sakit pendarahan pada waktu zaman Yesus. Kemudian yang ketiga adalah mandul. Mandul itu juga dianggap, kalau ada seorang wanita Israel mandul, itu dianggap dikutuk oleh Tuhan. Ya. Bahkan kalau saudara perhatikan ayat sebelum ayat 5, di situ dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan menutup ya kandungan Hana, ya. Tuhan menutup kandungan Hana. Jadi ini ada satu keluarga yang menjadi gambaran dari kita sebagai orang percaya, ya. Yaitu Elkana sebagai suami, dia punya 2 istri, yaitu Penina dan Hana. Dan mereka datang kepada Tuhan, ya, menjadi gambaran dari orang percaya yang datang kepada Tuhan. Kelihatannya Penina diberkati oleh Tuhan karena dia punya beberapa anak, tapi Hana tidak. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, sesuatu yang dilakukan oleh Hana itu mengubah secara hidupnya, mengubah secara keturunan. Yaitu dia datang kepada Tuhan, dia berdoa. Saya percaya dia memuji Tuhan, dia mengagungkan nama Tuhan. Waktu dia datang dengan sungguh-sungguh, itu mengubah hidupnya. Ada banyak orang Kristen yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Kenapa mereka tidak melihat banyak perubahan dalam hidup mereka? Atau mereka tidak mengalami mujizat, ya. Karena seringkali kita datang ke gereja, kita anggap memuji Tuhan itu hanya semacam pelengkap, ya. Nah, saya tidak punya maksud menuduh saudara yang tadi terlambat, ya. Tapi seringkali orang mau datang ke gereja, ya. Tunggu kalau sudah mau firman baru kita masuk, ya. Kalau ada saudara yang begitu perlu bertobat. Amin. Pujian itu bukan pelengkap. Saya ingin tanya saudara, Tuhan lebih suka dengan khotbah atau dengan pujian saudara? Hah? Pujian saudara. Betul enggak? Tuhan lebih suka dengan pujian kita dari khotbah saya. Karena khotbah saya juga ya yang dikasih Tuhan, ya. Tapi pujian itu adalah ekspresi saudara mencintai Tuhan. Jadi kalau orang tidak tahu memuji Tuhan, bagi saya dia bohong kalau dia bilang dia mencintai Tuhan. Betul tidak? Kenapa? Karena kata lain saudara-saudara dari worship itu mencium. Iya. Kata lain dari worship itu saudara mencium. Nah, di Bank BRI ada siapa? Iya. Saudara, kalau saudara pergi di Bank BRI, ya, apakah saudara pergi langsung mau ke bank? Dia catat saudara cium satpam dulu. Ada yang begitu? Ya? Ada? Saudara tidak akan cium satpam karena saudara mungkin tidak kenal dia, betul? Ya, betul nggak? Karena pujian itu, penyembahan kepada Tuhan, persekutuan dengan Tuhan itu karena kita intim, kita kenal. Ya. Nah ini penting saudara. Ya, banyak gereja, banyak orang Kristen merasa pujian itu hanya pelengkap. Ya. Yang lebih repot kadang-kadang pemimpin pujian atau worship leader juga membuat pernyataan yang bagi saya tidak tepat. Ya, mari saudara-saudara kita menyanyi satu lagu lagi supaya tunggu Bapak Camat mau hadir. Jadi saudara menyanyi itu tunggu Camat. Salah kan? Yang menyanyi itu kan untuk menyembah Tuhan. Ya. Menyanyi itu bukan pelengkap. Karena kita Mazmur mengatakan bahwa Allah bertakhta di atas pujian kita. Amin. Allah duduk. Nah kalau saudara menganggap pujian itu hanya biasa, ya, saudara tidak akan melihat sesuatu yang besar.
Amin. Karena Allah akan hadir di atas pujian kita. Dan waktu Allah hadir, Allah akan mulai memberkati saya dan saudara. Ya. Perhatikan, ya, waktu di dalam perjanjian lama, tabut perjanjian diangkat dari rumah Abinadab. Kemudian karena Usya mau menahan, ya, tabut yang mau jatuh, Tuhan pukul dia sehingga mati. Mereka kemudian karena takut mereka singgah dan tabut perjanjian itu di rumah Obed-Edom. Alkitab mengatakan Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Karena tabut perjanjian menjadi lambang dari kehadiran Tuhan. Tapi kalau kita teliti lebih jauh, sebelumnya ada di rumah Abinadab, Tuhan tidak berkati Abinadab. Tapi kenapa di rumah Obed-Edom diberkati? Karena dia menyembah Tuhan. Amin. Dia mempunyai kerinduan untuk menyembah Tuhan. Dia menjadikan pujian penyembahan sebagai gaya hidup di hadapan Tuhan. Seringkali gereja-gereja membebankan pujian penyembahan kepada tim altar, betul? Jadi kita seringkali bilang begini, malam ini kok contoh ya, malam ini kok pujian pemimpin pujian gak angkat. Emangnya mau angkat apa? Ya, mau angkat saudara? Pujian penyembahan yang benar adalah kita semua memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Karena itu akan jadi pekerjaan kita. Karena itu akan menjadi tetap dalam hidup kita sampai kepada kekekalan. Ya, tadi di gereja Betani saya khotbah tadi pagi dan saya berkata, Peter Rockman, seorang teolog yang cukup terkenal di dunia, berkata, di hadapan Tuhan itu ada 3 lapisan. Ya, tapi dia bilang lapisan pertama adalah mereka yang tahu memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Artinya Tuhan mau untuk saya dan saudara belajar dalam hidup ini. Kalau kita ingin melihat sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, untuk masa depan saya dan saudara, hanya ada satu cara, yaitu belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Karena menyembah Tuhan itu bukan suara bagus. Menyembah Tuhan itu kuncinya adalah dari hati kita yang memuji dan menyembah Tuhan. Ya, sekali lagi, kalau saudara perhatikan Alkitab, saudara akan menemukan bahwa orang-orang yang tahu memuji Tuhan, kehidupannya menjadi berbeda. Tadi di Betani kita belajar tentang Daud. Kenapa Daud hidupnya menjadi berbeda? Karena dia tahu memuji Tuhan. Bahkan dia membentuk apa yang disebut dengan pondok Daud. Tuhan sedang bawa saya dalam 1 tahun terakhir ini untuk seminar, untuk berbicara dalam khotbah tentang pujian penyembahan. Karena saya percaya kita sedang ada di ujung dari ujung akhir zaman. Yesus akan datang kembali dan dia akan menjemput mereka yang sungguh-sungguh dekat dengan dia, sungguh-sungguh intim dengan dia. Kalau saudara membaca di dalam Matius 7 ayat 23, ada satu pernyataan Yesus yang dikatakan, aku tidak mengenal kamu. Bukan orang yang bersungguh-sungguh Tuhan akan masuk ke kerajaan surga. Ya, tapi mereka yang melakukan. Tapi di ayat 23 Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Kata yang dipakai di dalam bahasa asli, bahasa Yunani untuk mengenal adalah ginosko. Ginosko itu adalah hubungan yang intim. Ya, hubungan yang dekat. Jadi bukan sekedar Kristen. Yesus hanya kenal mereka yang dekat. Bagaimana kita bisa dekat? Hanya ada satu cara. Kita intim dengan dia. Kita menyembah dia. Itu sebabnya pujian penyembahan jangan hanya di gereja, ya, tapi di rumah. Teknologi menolong kita sekarang. Handphone, saudara bisa menyembah Tuhan di kamar saudara.
di rumah saudara, dalam keluarga saudara, menyembah Tuhan. Dan saya percaya kalau engkau mulai belajar untuk menyembah Tuhan, maka sesuatu yang dahsyat mulai terjadi dalam hidup, rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, masa depan. Nah, mari kita akan belajar dari kisah Hana ini. Ada dua hal yang bisa kita dapatkan dari kehidupan dan apa yang dilakukan oleh Hana. Yang pertama, pujian penyembahan mengubah kumuh menjadi berkat yang besar. Apabila kita menyembah dengan hati yang hancur. Ya. Saya coba untuk meneliti dan saya menemukan luar biasa Hana. Ya, dia awalnya menjadi seorang wanita yang tertekan, seorang wanita yang ditolak dalam pengertian, ya, seorang wanita yang malu karena dalam pandangan orang Yahudi pada zaman itu, orang yang mandul adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Tapi Hana dengan jelas dia datang kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, nah, kalau kita baca Alkitab, ini bukan pertama kali Hana, Elkana dan Penina tiap tahun datang ke bait Allah. Ya, dia menjadi gambaran dan kita tiap kali hari Minggu kita datang ke gereja, kita datang ke gereja. Tapi kalau kita datang ke gereja dan hanya begitu saja, saya berani mengatakan, saudara tidak akan lihat sesuatu yang besar. Hana pada satu waktu tertentu dia mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan berbeda. Ya, waktu saya meneliti di dalam bahasa asli, di situ dikatakan dengan hati. Jadi dia datang bukan saja sekedar fisik yang hadir. Ada banyak orang Kristen datang ke gereja, duduk di gereja, tapi hanya fisik, banyak tubuhnya, pikirannya ada di tempat lain. Pikirannya ada di kopra yang belum angkat, kamu. Pikirannya di pala. Jangan orang suka curi kita berpala. Saudara datang ke tempat ini harus akan dengan hati. Amin. Di dalam bahasa asli kata yang dipakai adalah nefes. Nefes itu dia datang dengan seluruh jiwanya, dengan seluruh nyawanya. Ya, dia datang betul-betul kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh datang untuk menyembah Tuhan. Ya. Kemudian kata yang berikut yang dipakai adalah pedih, dengan hati pedih. Tapi kata pedih berasal dari kata bahasa Yunani mar. Mar itu bicara tentang dengan hati yang tidak puas. Iya. Di dalam hatinya Hana sedang berkata, Tuhan, saya datang tiap tahun untuk menyembah Engkau di Silo. Tapi Tuhan, kenapa Engkau tidak berkati aku? Kenapa aku tidak punya anak? Kenapa Tuhan tidak berikan jalan keluar? Kenapa Tuhan tidak menjadi gembala bagiku? Dia tidak puas. Dia datang kepada Tuhan. Dia datang dengan kerinduan. Tuhan, tolong saya. Adakah saudara datang dalam ibadah, dalam persekutuan, ada banyak hal yang saudara sebenarnya kecewa, hidup, rumah tangga, mungkin kesehatan, ekonomi, saudara tahu tidak puas. Tapi juga saudara juga tidak sungguh-sungguh. Itu sebabnya saudara datang ibadah seperti itu, pulang juga. Beda dengan Hana yang mengambil keputusan datang dengan hati yang tidak puas. Kemudian kata yang berikut, dia dengan hati pedih berdoa. Kata berdoa ya, berasal dari kata berasal dari kata Ibrani. Saya salah, kata Ibrani maksudnya. Kata Ibrani pala. Pala itu berarti selain berdoa, pala itu mempunyai pengertian tersungkur di hadapan Tuhan. Saya tidak menyalahkan gereja, tetapi saya ingat dulu waktu saya SMP bertobat, itu kalau kita, saya ingat saya masuk gereja pernah, saya masuk
GPDI, ya, gereja GPDI itu tiap kali ibadah itu ada waktu kita berlutut semua tunduk di kursi berlutut, ya, berlutut. Tapi sekarang jarang sekali, ya, jarang sekali orang berlutut di hadapan Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Hana berdoa, dia jatuh tersungkur. Kata arti lain dari kata pawal itu adalah menjerit. Dia menjerit kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan jangan biarkan saya dipermalukan. Tuhan jangan tinggalkan saya. Tuhan tolong saya. Hana menjerit kepada Tuhan. Karena dia tahu hanya Tuhan yang bisa tolong. Kalau saudara datang kepada Tuhan, saudara datang seperti ini, saya percaya saudara akan pulang berbeda. Amin. Amin. Harus menjerit. Ya, bahkan arti lain dari palal adalah membujuk Tuhan. Ya. Jadi harus membujuk Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan, Engkau tidak tolong. Dia sadar hanya Tuhan satu-satunya pertolongan. Itu sebabnya kehidupan Hana menjadi berbeda. Ada satu pertanyaan yang pernah saya dengar dari seorang hamba Tuhan. Dia bertanya seperti ini: kapan terakhir Anda menangis dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan? Kapan? Kau berkata, Pak Pendeta, pernah kita menangis, tapi waktu kita jatuh dari kelapa. Mulai. Pernahkah kita masih bisa menangis di hadapan Tuhan? Menangis ini tidak selalu, hati hancur ini tidak selalu bermasalah, ya. Tapi di hadapan Tuhan, hati yang hancur itu penting. Itu menghancurkan ego kita, menghancurkan kesombongan kita. Hati yang hancur itu juga tanda kerendahan hati. Hati yang hancur itu juga tanda kebergantungan. Ya, kenapa kita tidak lihat pada Tuhan? Karena kita tidak pernah datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Kalau saudara, saya akan bacakan di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-17. Mazmur 51 ayat yang ke-17 itu dikatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang patah remuk, ya, Tuhan tidak pernah memandang itu dengan hina. Karena Tuhan sangat menghargai hati yang hancur. Ya, saudara, ambil keputusan dalam hidup. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa. Ini bukan maksud saya tiap kali saudara datang, saudara menangis, tidak. Tapi betul-betul saudara mencintai Tuhan dari hati. Waktu saudara merenungkan kebaikan Tuhan. Ya, saya sudah melayani Tuhan 30-an tahun. Ya, tapi saya menaruh satu prinsip dalam hidup saya. Saya selalu mendorong diri saya untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Ya, saya sudah tadi bilang juga di gereja Betani bahwa saya waktu saya keluar 2019, ya, dari Jailolo saya pulang ke Manado. Kemudian COVID terjadi, saya tidak melayani. Dalam pengertian itu, karena saya mengambil keputusan dari pemimpin, tidak ada pelayanan, gereja-gereja tutup ibadah di kota-kota, dan saya tidak ada pelayanan. Dan saya mengambil keputusan mengajak istri dan anak-anak. Kami ambil waktu untuk
doa tiap pagi 1 jam dengan Tuhan. Teknologi menolong kita. Saya menggunakan YouTube, saya memutar lagu, ya. Kebetulan kami punya TV, ya bisa sambung YouTube. Dan kemudian saya putar Voice of God, worship night. Itu 1 jam menyembah Tuhan. Jadi saya dan keluarga 1 jam menyembah Tuhan. Nah, saudara, saya mau katakan kepada saudara, dalam persekutuan kami dengan Tuhan, persekutuan keluarga, saya belajar untuk mengingat Tuhan terlalu banyak. Ya, saya tidak perlu lihat masalah saya. Saya belajar untuk lihat apa yang Tuhan sudah lakukan. Saya bersyukur saya punya rumah di Manado. Saya berucap saya dan Tuhan terima kasih. Ya, Tuhan berikan saya dan keluarga sebuah rumah yang baik, sebuah rumah yang bagus menurut saya. Ya, kami menikmati rumah ini dan saya bersyukur. Dan saya belajar untuk menangis, bukan belajar menangis, bukan maksud saya menemukan kebaikan Tuhan. Sampai tidak ada yang bisa saya katakan selain Tuhan terima kasih. Dan saya menangis di hadapan Tuhan. Ya, saya bersyukur buat istri yang baik. Saya bersyukur buat anak-anak yang baik. Saya bersyukur. Ya. Nah, saya menjadi berkenan kepada Tuhan. Amin. Kenapa kita menjadi orang Kristen yang tidak diberkati? Karena kita yang selalu kita lihat adalah kekurangan. Ya. Orang suka berkata, orang lihat gelas, ya. Atau yang seringkali orang gambarkan begini, ada seorang guru yang sedang mengajar dan papan di depan dia adalah papan putih semua, ya. Dan dia mengambil spidol, saudara, spidol hitam, dan dia bikin titik hitam di tengah. Dan dia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang saudara lihat? Dan semua murid-muridnya berkata, titik hitam, Pak. Dan guru itu berkata, itulah manusia. Saudara, ada begitu banyak putih di samping titik hitam, saudara tidak lihat. Yang saudara lihat cuma titik hitam. Itulah manusia. Kenapa kita tidak menjadi orang yang suka bersyukur? Karena yang kita lihat selalu titik hitam, selalu masalahnya, selalu kekurangan. Padahal ada banyak hal yang baik. Saudara masih sehat, karena itu anugerah Tuhan. Amin. Kalau saudara tidak perlu pemimpin pujian, kita sudah angkat tangan, saudara sudah angkat tangan. Terus saudara, bukannya tadi saya bilang di depan, saudara bukan anak taman kanak-kanak atau playgroup. Guru suruh angkat tangan, baru angkat tangan. Saya sedang mendapatkan pengertian yang baru. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan berkata, saudara, mengangkat tangan itu lambang ketergantungan. Jadi mengangkat tangan itu bukan perintah worship leader. Itu tanda ketergantungan. Dia berkata, saudara pernah punya anak kecil? Ya, saudara pernah punya anak kecil kan? Waktu saudara baru pulang, anak datang. Mungkin dia baru belajar jalan. Apa? Dia sorong tangan. Dia ingin papanya gendong dia. Dan pengkhotbah itu berkata, itulah gambaran kita datang angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan akan datang dan mulai menggendong kita, mengangkat kita, campur tangan di dalam bersama. Ya, kalau saudara tahu bahasa Ibrani Yada itu yang dimulai oleh Lea di dalam perjanjian lama, itu Yada yang kemudian namanya Yehuda yang kita kenal. Yada itu mengangkat tangan sebagai tanda ucapan syukur. Jadi tidak perlu worship leader, mari angkat tangan bersama-sama, mari turun tangan bersama-sama, mari lencangkan bersama-sama. Ini kan taman kanak-kanak. Saudara kan bukan orang anak tegar. Ini tidak perlu. Kita sadar Tuhan baik, tidak perlu kita nyanyi, kita sudah angkat tangan. Ya, saudara harus belajar
untuk menikmati kebaikan Tuhan. Ya, tidak perlu, kalau sudah tahu Tuhan baik, tidak perlu diperintah kok. Ya, sudah katakan, tapi tak ada ketergantungan, tanda penyerahan. Ya, saya percaya hidupmu tidak sama lagi. Ini sudah agak terlambat, waktu datang masih jalan. Positif yang sudah angkat tangan, nyanyi satu pujian. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Kalau sudah sadar Tuhan baik, kenapa kamu disuruh? Amin. Sekarang kata Tuhan, terima kasih, Kau baik. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak kekurangan. Tapi kalau saya masih ada, karena Tuhan baik. Amin. Amin. Ya, dapat perintah. Ya, karena perintah itu hanya khusus untuk anak-anak taman kanak-kanak. Mari memberi kemuliaan kepada Tuhan. Sebenarnya tidak perlu disuruh, tahu. Amin. Tahukah saudara, dalam penelitian dilakukan di India, ditemukan saudara bahwa orang yang bertepuk tangan, suka bertepuk tangan itu sehat. Kenapa? Karena ternyata kan ada banyak saraf. Kalau saudara mengerti akupuntur, ada banyak saraf di tangan kita. Waktu tepuk tangan itu bikin sehat, aliran darah menjadi lancar, asam urat jadi hilang. Kadang-kadang kita menyanyi betapa baik Engkau Tuhan, tapi tidak ketemu. Kasihmu dia, ini parfum yang apa? Padahal tepuk tangan itu baik untuk tubuh. Sudah baik untuk tubuh, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi tidak usah tunggu. Ya, kalau itu pujian, angkat lagu puji-pujian ya. Kira-kira semangat, tepuk tangan. Amin. Supaya sehat. Kolesterol lagi. Tekanan darah normal. Jadi memuji Tuhan itu baik untuk tubuh kita, baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya berharap jemaat Tinaga mulai malam ini tidak perlu diperintah oleh sendiri lagi. Amin. Saya tahu bahwa Tuhan baik. Tuhan baik. Itu sebabnya harusnya pujian penyembahan itu bukan di gereja saja. Ya. Jangan Senin sampai Sabtu yang saudara putar cuma lagu ke kiri, ya, kamu susah dikimamo, ke kiri itu siapa dalam gol, ya, kita lagu kiri, dalam otak kiri juga, ya, saya tahu lagu itu dari timur, NTT, ya, saudara, belajar untuk menyembah Tuhan. Tadi saya bilang waktu Yesus datang kembali, Dia akan menjemput kita. Pertanyaannya, Dia kenal saudara? Bagaimana Dia kenal saudara? Dari keintiman. Keintiman dengan persekutuan dengan Dia di kamar Tuhan. Putar lagu Yesus baik. Ya. Saya suka yang tadi dinyanyikan di depan. Putar hidupku adalah penyembahan. Tuhan terlalu baik. Ya, apa yang kita balas? Ya, tidak. Kita tidak bisa balas Tuhan dengan apapun. Betul? Ya, tadi saya bilang juga di depan. Jangan saudara bilang, kan saya balas Tuhan dengan perpuluhan, dengan kolekte. Ya, kolekte
Seringkali pemimpin atau pendoa bilang, sudah, Tuhan kami akan memberi yang terbaik. Ya. Yang terbaik itu ya. Tadi gak kata ada tukang di kiosku katanya terbaik. Nah, kalau tukang di kios ini bukan terbaik, harus tukang. Yang terbaik itu yang belum tukar. Ya, tidak ada tinaga semua yang terbaik. Tapi Tuhan, tadi saya bilang ke tadi, Tuhan tidak perlu uang kita, Dia perlu diri kita. Amin. Yang perlu uang itu gereja. Tuhan tidak perlu. Gereja perlu uang untuk renovasi, bangun, perbaiki. Gereja perlu. Tuhan perlu. Tuhan perlu hidupnya. Penyembahan. Hana dengan hancur hati datang kepada Tuhan, dan itu di hadapan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua yang kita bisa belajar, penyembahan merupakan kutub menjadi berkat yang besar apabila kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan, kita tahu bahwa Imam Eli sudah tidak benar, anak-anaknya tidak benar di hadapan Tuhan. Bahkan bagi saya dia imam yang aneh, ya memang matanya Alkitab mengatakan sudah tabur. Ini anak sedang hancur hati, ada menangis di hadapan Tuhan, ada hancur hati di hadapan Tuhan. Ini dia bilang hanya mabuk. Hanya mabuk kan? Kalau saudara dapat gembala model begini, saudara ditobat, kita tidak mau masuk gereja, kita ada berdoa sungguh-sungguh, dia bilang kita mau. Tapi waktu Hana bilang dia sedang mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Eli berkata, Allah Israel telah mendengar doa. Kayaknya ini cuma kata-kata penghiburan, ya. Kita tahu Eli juga sudah tidak sungguh-sungguh, anak-anaknya penuh dengan kejahatan. Ini mungkin dia hanya berkata-kata, tapi tahukah sudah perkataan seorang ya yang melayani Tuhan, mungkin orang itu tidak benar, tapi kata-kata imannya kalau kita imani itu mendatangkan mujizat. Ya, ada sisi benar. Ada orang bilang jangan lihat DP hidup, dengar DP firman. Ada benar. Ya. Karena yang bekerja dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara datang dalam ibadah, dalam penyembahan kepada Tuhan, belajar untuk buka hatimu kepada Tuhan. Belajar untuk dengar firman Tuhan. Mungkin saudara tidak suka dengan orang, tapi belajar dengar apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang Tuhan sedang bicara buat saya. Repotnya kita orang Kristen seringkali kalau dengar khotbah, waktu pendeta bilang saudara harus bertobat, saudara bilang ini firman cocok buat Herman. Herman di mana ya? Dia termasuk. Kita sibuk untuk mengantar firman Tuhan ke orang, sampai kita sendiri tidak pernah mengalami kuasa Tuhan. Dalam penyembahan kepada Tuhan, belajar untuk dengar apa yang Tuhan sedang bicara. Amin. Maka hidup saudara tidak akan sama. Jangan pernah berkata itu sudah saya dengar. Enggak. Karena ada waktu di mana Tuhan mengambil firman itu menjadi rema dan mengubahnya. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman. Sehingga waktu kita terima firman dengan iman, firman itu dapat menciptakan segala sesuatu. Amin. Ada banyak kesaksian orang yang sakit. Ya, ada seorang ibu yang sakit kanker stadium 4. Dia datang di KKL. Pendeta John Osteen, ayah dari Joel Osteen. Kalau saudara pakai parabola
Itu gerejanya Joel Osteen, gereja terbesar di Amerika. Jamaahnya 32 ribuan. Itu gereja di Stadion Bismarck. Dia papanya waktu itu malam itu berkata, oleh pilungnya kamu sudah disembuhkan, oleh pilungnya kamu sudah disembuhkan. Dia ulang-ulang kata-kata ini. Ibu itu mendengar dan dia mendorong jemaat yang ada berkata-kata bahwa oleh pilungnya kamu sudah disembuhkan. Dia pulang ke rumah, dia terus berkata-kata, tidak mujizat belum jadi. Dia terus berkata di kamar, dia berkata, waktu dia di dapur dia berkata-kata, di kamar mandi dia berkata, oleh pilung saya sudah disembuhkan, oleh pilung saya sudah disembuhkan. Dan saudara tahu, kata-katanya itu naik, mulai naik ke atas, ke plafon, naik ke langit, naik terus di awan-awan. Kata-katanya, karena dia terus memperkatakan kata-katanya, akhirnya sampai ke takhta Allah. Dan waktu Allah melihat imannya, Allah merespon. Dan besoknya dia pergi ke dokter, periksa, seluruh kankernya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Karena dia belajar dengar. Kalau saudara datang ke gereja hanya biasa, tidak menyembah Tuhan, khotbah juga saudara acuh, saudara tidak belajar untuk fokus untuk dengar. Saya boleh mengatakan saudara akan pulang biasa. Tapi kalau saudara dengar, saya mau katakan hidupmu tidak sama. Kenapa? Karena waktu kita menyembah Tuhan, dan Tuhan merespon dengan firman, mujizat Tuhan pasti ada. Perhatikan Naaman. Alkitab mengatakan Naaman adalah seorang panglima Arab dan sakit kusta. Dan kebetulan ada seorang gadis Israel yang ditawar. Dia berkata bahwa kalau Tuhan pergi ke Israel dan berjumpa dengan seorang nabi, maka nabi itu akan menyembuhkan penyakit Tuhan. Dia pergi ke Israel. Jika cerita pertama, Raja Israel marah karena dianggap menghina. Masa orang menganggap dia bisa sembuhkan kusta? Zaman itu kusta adalah penyakit yang mengerikan. Tapi kemudian Elisa mendengar. Waktu Elisa dalam subuh dia datang. Dan kalau kita mengatakan Naaman datang dengan rombongan pasukannya, ya. Dan Elisa tidak keluar, dia hanya berkata, pergi mandi di sungai Yordan 7 kali, celupkan diri. Awalnya Naaman tersinggung karena dia seorang pejabat, seorang panglima. Tapi pegawai-pegawainya berkata, Tuhan, bukankah dia berkata sesuatu yang gampang? Kalau dia berkata yang sulit, Tuhan akan melakukan. Nah, kemudian Naaman turun ke sungai Yordan, dia seluruh badannya 7 kali. Karena kita mengatakan waktu dia keluar, kulitnya menjadi bersih seperti kulit bayi. Kenapa? Karena dia belajar untuk dengar firman Tuhan. Kalau saudara mau kehidupan rohani menjadi luar biasa, kehidupan ibadahmu menjadi luar biasa, hanya ada satu cara: belajar dengar firman. Amin. Hidup dalam pujian penyembahan, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang berbeda. Masa depanmu menjadi masa depan yang berbeda. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia dapat mengubah segala sesuatu. Bahkan dia dapat menciptakan dari tidak ada menjadi ada dari firman. Masih sambungan dari apa yang saya bersaksi, keluarga saya mengambil keputusan tiap pagi 1 jam dengan memutar lagu menyembah Tuhan. Kami jalankan. Dan tahukah saudara bahwa anak saya yang tua, yang tadi saya bilang sudah kerja, dia sebenarnya waktu kuliah dia dibully oleh teman-temannya di Jakarta, sehingga dia tidak menyelesaikan kuliah. Dia anak yang pintar, dia anak yang baik, tapi dia tidak mampu menghadapi
istilah dibully oleh teman-teman. Jadi dia pulang pas COVID dan kami ada sama-sama. Jujur waktu saya jalan-jalan menyembah Tuhan, kadang-kadang menangis di hadapan Tuhan. Secara manusia anak saya hanya tamatan SMA di kota Manado, mana mungkin bisa dapat pekerjaan? Ada banyak sarjana yang tidak ada pekerjaan. Mana mungkin? Tapi kami bahkan saya mengambil keputusan pagi dengan keluarga, 1 jam malam saya sendiri jalan-jalan, berdoa, menyembah Tuhan, jalan, hanya menyembah Tuhan, hanya memuji Tuhan 1 jam lagi. Dan saya doakan, saya selalu berkata, Tuhan, dia anak, dia milikmu. Dan Tuhan, kami boleh gagal, dia boleh gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Saya hanya memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saya tahu Tuhan baik. Saya tahu dia milik Tuhan. Saya tahu Tuhan merancangkan yang terbaik bagi dia. Tahukah saudara, satu pagi waktu kami hampir selesai menyembah, mendadak ada telepon masuk dan minta anak saya yang 2 Tasya untuk masuk kerja. Dan saudara tahu dia kerja di Pemda, dia kerja di Dispen, bagian perpajakan di kota Manado. Hanya dengan ijazah SMA. Kalau bukan Tuhan, mana mungkin? Orang sarjana saja tidak bekerja. Dan sekarang dia kerja. Yang paling penting adalah dengan dia bekerja, Tuhan mulai pulihkan rasa percaya diri. Tuhan pulihkan hidup, dan dia menikmati pekerjaan. Tuhan kasih pimpinan yang baik, Tuhan kasih pimpinan-pimpinan yang baik yang sayang dengan itu. Saya berkata, Tuhan, saya tahu itu Tuhan, saya itu tahu itu Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan ingin lakukan bagi saudara, tapi dia sedang menunggu kita kembali untuk menyembah, hidup dalam pujian, penyembahan kepada dia. Biarlah kita malam ini terus merindukan untuk datang